Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana min 'alaq, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita kirimkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya mulia. Jemaah sekalian, pada pertemuan kita pada petang kali ini kita akan meneruskan surat Al-Mu'minun kita, surat yang ke-23, ayatnya sekarang 51 sampai 60. Dan karena kelihatannya belum ada Ustadz kita yang hadir, yang biasa memandu kita baca Al-Quran, maka mari kita masuk ke screen untuk membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Fataqatta'u amrahum bainahum zuburan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Fataqatta'u amrahum bainahum zuburan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون.
والذين هم بربهم لا يشركون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa semoga Allah SWT senantiasa mengirim malaikat untuk bersaf-saf dari rumah kita, dari tempat-tempat kita masing-masing sampai ke arasy Allah SWT. Kita masih meneruskan surat yang ke-23, surat Al-Mu'minun. Suratnya orang-orang beriman, turun di Mekah, dan karenanya disebut surat Makkiyah. Jumlah ayat 118. Dan pada pertemuan tadi pagi kita sudah sampai berbicara tentang Maryam alaihissalam bersama dengan putranya yaitu Nabi Isa secara sepintas. Di situ Allah SWT berfirman di ayat 50, waja'alna ibna Maryama, dan kami menjadikan Maryam wa ummahu, dan ibunya ayatan, dua bukti tanda kebesaran Allah. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan mukjizat. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata ayatan. Wa awainahuma ila rabwatin, dan kami mengakomodasi, melindungi, memberikan tempat kepada keduanya, ila rabwatin, kepada tempat yang tinggi. Jadi kalau rabwa itu adalah dataran tinggi. Jadi tempat yang tinggi yang biasanya sejuk, curah hujannya banyak, itu namanya rabwa. Zati qararin wa ma'in, yang memiliki tempat yang qarar, tempat yang menarik untuk ditempati, kemudian wa ma'in, dan kemudian ada mata air di sana. Di sini diartikan juga qarar dengan padang yang luas. Di padang yang luas ada tempat untuk kehidupan. Dan kemudian ada sumber mata air. Jemaah sekalian, ini juga bisa bermakna bahwa Nabi Isa dan ibunya atau ibu Maryam dan anaknya itu memiliki tempat yang tinggi di sisi Allah SWT. Ya, di sana ada taman yang luas, di sana ada mata air dan sebagainya. Yang ayat ini mirip dengan apa yang disebut Rasulullah dengan dengan telaga Haud. Disebut dengan Al-Haud. Al-Haud adalah telaga tempat Nabi nanti di surga. Yang di sana ada mata air yang siapa saja meminum daripadanya tidak akan pernah mengalami haus selama-lamanya. Sekarang kita masuk pada ayat 51. Ayat 51 adalah perintah untuk makan kepada seluruh rasul-rasul. Jadi kata-kata makan, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita ingin melakukan perjalanan ruhani, yang pertama harus kita perbaiki adalah makanan kita. Jadi ayatnya mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhar rasul, wahai ayyuhar rusul, wahai rusul. Kalau ar-rusul berarti rasul-rasul, ini bentuk jamak daripada ar-rasul. Kalau ar-rasul bentuk tunggal, kalau ini adalah ar-rusul, bentuk jamak dari rasul. Jadi Allah memanggil para rasul-rasul. Jadi menunjukkan bahwa di mata Allah rasul-rasul sebetulnya tidak mati. Yang disebut mati itu hanya di mata kita manusia saja. Jadi rasul meninggal dunia, mati itu hanya di mata kita orang yang hidup di dunia. Di mata Allah tentu tidak ada yang disebut dengan mati dari rasul-rasul. Apa sebabnya? Mereka semuanya tetap dipanggil di sini. Ya ayyuhar rusul, wahai rasul-rasul, berarti bahwa Allah memanggil rasul-rasul itu sejak dari dulu sampai akhir. Ya, dan memerintahkan kepada mereka
Ya, terutama ketika mereka nanti hidup di dunia, kulu min thayyibati. Makanlah dari yang thayyibat. Jadi makanlah yang thayyibat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa kalau kita ingin menempuh perjalanan rohani, ingin memperbaiki jiwa kita seperti rasul-rasul, seperti utusan-utusan Allah, dan tadi pagi kita katakan bahwa sebetulnya siapa saja yang terkait dengan manusia suci, maksudnya percaya kepadanya, berarti terkait dengannya, lalu menjalankan tugas menyampaikan risalah kepada manusia, sebetulnya adalah juga secara bahasa adalah rasul juga. Karena rasul artinya utusan menjalankan risalah. Tentu secara bahasa, bukan secara istilahi. Jadi ar-rusul adalah siapa saja. Tetapi ayat ini menjelaskan secara spesifik, secara khusus kepada rasul-rasul Allah bahwa supaya mereka tetap terjaga kesuciannya, maksum, kita sudah pernah bahas sebelumnya, maka mereka harus memulai menjaga dirinya dari makanan. Jadi yang pertama harus kita lakukan kalau kita ingin baik secara rohani adalah makanan. Ya, jadi kalau kita makan sembarangan, kita makan tidak menjaga makanan kita, maka pada saat itulah kita sudah mulai dikuasai oleh hawa nafsu kita. Jadi apakah kita dikuasai hawa nafsu kita atau tidak? Kita lihat dari kemampuan kita mengendalikan hasrat makan kita, nafsu makan kita. Kalau dari makan saja tidak mampu kita mengendalikan diri, bagaimana pula yang lain? Jadi kemampuan kita menguasai diri kita dimulai dari makanan. Pernah kita terangkan dulu bahwa orang-orang yang mulia di sisi Allah yang disebut dengan maqam rabbuh, maqam daripada Tuhannya, maqam rabbih, itu adalah dimulai dari mampu menahan nafsnya dari hawanya, membendung nafsnya dari hawanya. Kita perlihatkan kembali surat yang dimaksud, yaitu di dalam surat 79, surat An-Nazi'at. Di surat 79 An-Nazi'at, ya. Ayatnya 40, ya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, surat 79 ayat 40, Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma dan adapun man khafa, orang. Jadi man ini orang. Jadi siapa saja, sesiapa saja. Jadi man ini adalah siapa saja. Ya. Jadi wa amman, jadi siapa saja. Khafa, yang takut, maqama rabbih. Kata-kata maqam itu kedudukan. Jadi maksudnya siapa yang takut tidak mencapai maqam Tuhannya, tidak diterima oleh Tuhannya, tidak bersatu dengan Rabb-nya. Jadi siapa saja yang ingin bersatu, mencapai tadi maqam kerasulan. Di tempat lain dikatakan maqam mahmuda, maqam terpuji. Karena ada itu maqam mahmuda. Di surat yang berbicara tentang salat, nanti kita lihat. Jadi wa amman khafa maqam, jadi maqam rabbih. Sini ada kata-kata maqam rabbih. Ya, maqam itu kedudukan, stage, level, derajat. Jadi adapun orang-orang yang takut tidak mencapai atau tidak diterima di sisi Tuhannya, maka apa yang dilakukannya? Wanahan nafs. Dia berusaha yang bersangkutan untuk memelihara nafsnya. Jangan sampai dikuasai oleh hawanya. Hawa. Ya. Jadi wa amma man khafa maqam rabbi wa naha. Naha menahan, bahasa Indonesia, ini bahasa Melayu. Wa naha menahan. Ya, menahan nafsnya. Menahan nafsnya artinya memelihara nafsnya. Memagari nafsnya. Dari campur tangan, intervensi, ya, hawa, al-hawa. Jadi orang yang ingin mencapai maqam rabbi harus mampu membendung nafsnya, jangan sampai dikuasai oleh hawanya. Lalu apa yang harus menguasai nafs kita? Yang harus menguasai nafs kita adalah fitrah kita, akal kita, rohani kita. Kalau yang menguasai nafs kita adalah roh,
dan bukan hawa. Kita pernah terangkan hawa itu terbawa oleh tubuh kita, sedangkan fitrah, akal terbawa oleh roh kita, rohani kita. Maka nafs yang bersangkutan akan mencapai maqam rabbih. Pada saat Nabi Yusuf ditanya, kok kenapa bisa terhindar dari godaan Zulaikha, wanita yang cantik, dan dia mengatakan bahwa saya sendiri secara pribadi ya tidak mampu menahan diri kalau seandainya bukan karena nafs saya. Ya, inna nafsala amaratun bisu illa ma rahimah. Illa ma rahimah Rabb. Kecuali yang dirahmati oleh Tuhannya. Jadi illa ma rahimah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi inna nafs, sesungguhnya nafs itu ya la amaratun bisu. Ada kecenderungan untuk datang kepada yang buruk. Tetapi kalau ditahan, nah, jadi ada kecenderungan, ada potensi di dalamnya. Potensi itu, kecenderungan itu, benih itu tidak akan tumbuh kalau tidak ada hawa. Potensi keburukan itu akan tumbuh apabila disiram dengan hawa, didorong oleh hawa. Hawa ini semacam driver, pendorong, penarik. Jadi kalau keburukan itu ditarik oleh hawa, dia akan muncul aktual. Di dalam surat Al-Fajr juga dikatakan wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi nafs dan apa-apa yang bentuknya. Apa yang bentuk nafs itu? Yang bentuk nafs itu adalah pertama adalah kemampuan untuk bertakwa, dan yang kedua adalah kemampuan untuk melakukan yang buruk. Jadi wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Padanya ada kemampuan untuk fujuraha wa taqwaha. Itu yang menyebabkan dalam nafs itu terdapat kebebasan untuk memilih, free will. Bisa memilih untuk melakukan keburukan dan bisa memilih untuk melakukan kebaikan. Nah, para nabi dan rasul adalah orang-orang yang mampu menahan nafsnya agar kemampuannya untuk berbuat buruk tidak terlaksana. Potensinya untuk berbuat buruk tidak aktual. Karena kalau dia aktual, dia tumbuh, maka mereka tidak menjadi manusia suci namanya. Mereka tidak maksum. Nah, Allah katakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafs anil hawa, dan menghentikan nafsnya dari hawanya, maka apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka barulah surga tempat tinggalnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Ya. Jadi siapa saja yang mampu menahan nafsnya, barulah dia bisa masuk ke dalam surga. Baru diterima tadi di fi rabwatin, di dataran tinggi tempatnya tadi Nabi Isa dan Siti Maryam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, jemaah sekalian, kita lihat ini kata-kata maqam Rabbi dulu penekanannya di sini. Kita lihat di dalam surat 17 ya, surat 17. Ayatnya 79. Ya. Di sini Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam fatahajjad bihi, tahajudlah padanya, nafilatan, sebagai tambahan, laka, bagi kamu. Asa, mudah-mudahan dengan melakukan tahajud di malam hari itu, ayyab'asaqah rabbuka, Tuhanmu mengangkat kamu, Tuhanmu membangkitkan, menaikkan, mendongkrak, Tuhanmu mengangkat, ya. Maqama, ini sama dengan maqam tadi, maqaman mahmuda. Jadi maqam yang terpuji. Apa tadi maqama mahmuda? Yaitu maqam Rabbi, yang tadi disebut dengan maqam Tuhan. Ya, jadi maqama mahmuda. Sini kita temukan kata maqama mahmuda. Maqam mahmuda, yaitu maqam Rabbi kalau tadi. Wa amman khafa maqam Rabbi, apa maqam Rabbi? Maqam mahmuda. Jadi salah satu cara untuk sampai ke sana adalah memperbanyak salat tahajud. Di antaranya lagi tadi dengan menjaga makanan. Ya, jadi inilah nafs. Jadi nafs itu harus kita jaga. Kita lihat misalnya surat Al-Fajr. Ya. Surat 80
Ya. 9. Surat 89. Maaf, bukan surat Al-Fajr ya. Surat Asy-Syams ya. Surat Asy-Syams. Ini dia surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams 91 ya. Ayatnya 7. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duha. Ini yang pertama, matahari dan rembulan. Wal qamari idza talaha. Kemudian demi rembulan, kalau ini demi matahari yang memancarkan cahayanya. Duhaha. Wal qamari, kemudian rembulan yang mengiringinya dan seterusnya. Sampai kemudian ayat 7, wa nafsin, demi jiwa. Jadi tadi di atas ini demi-demi semuanya ya, ini. Demi matahari yang menjadi penerang alam semesta, wa duhaha, memberikan cahayanya. Kalau kita di bumi melihatnya di pagi hari. Wal qamari, juga rembulan memberikan cahaya di malam hari, idza talaha. Begitu ya wan nahari, lalu kemudian muncullah siang. Idza jalla, disebut siang apabila membuat semuanya jelas nampak. Wal laili, malam juga disebut malam apabila semuanya tertutup, tidak kelihatan lagi. Wassamai, demi langit dan keadaan terbinanya, terbangunnya. Ini alam semesta seperti bangunan yang kokoh, tidak bertabrakan satu sama lain. Wal ardi, demi bumi. Wama tohaha, ya, dan perasaan kita seperti terhampar. Setelah itu semuanya baru kemudian wa nafsin wa ma sawaha. Seakan-akan Allah mengatakan yang bisa memahami semuanya ini ya matahari. Suaranya hilang, Ustaz. Oh, maaf. Ada kok. Ada deh. Ada suaranya ada. Ada jelas. Ada. Nah, berarti Ada. Pak Saban yang hilang nih. Ya. Ya, jadi nah kita teruskan tadi. Jadi demi matahari, wa duhaha, wal qamari, dan seterusnya tadi, baru kemudian semuanya itu adalah kita saksikan di alam semesta. Apaan, Siapa Ustaz? yang Suaranya menyaksikan? hilang. Mungkin Pak Saban kali Pak yang kurang, karena yang lain bagus. Ada kok, Pak Saban. bagus nih. Bagus Pak Ustadz, bagus semua. Oh iya, coba di WA Pak Bagus. Saban, di WA Pak Saban mungkin disampaikan, mungkin koneksinya harus dipindah-pindah pindah provider, pindah jaringan. Saya juga jelas di sini, jelas. Ini Iya. tadi Depok. Okey, sudah okey, Ustaz Afwan. Oke ya. Jadi terakhir wa nafsin wa ma sawa, demi nafs, itu tadi nafs yang kita bicarakan ini. Jadi demi nafs wa nafsin ya. Wa ma sawah, dan apa-apa yang menyempurnakannya. Jadi artinya apa? Ada kata-kata sawah di sini, menyempurnakan. Jadi nafs ini punya kemampuan untuk sempurna, untuk tumbuh. Seperti misalnya biji apa tuh? Seperti contohnya biji mangga. Namanya biji mangga bukan hanya biji, tapi dia memiliki kemampuan. Dia memiliki potensi untuk tumbuh menjadi mangga besar. Itu namanya sawaha. Jadi nafs kita ini seperti biji. Dia memiliki kemampuan. Kayak telur. Telur itu mempunyai kemampuan untuk jadi ayam besar. Kalau telurnya menetas, dia akan tumbuh jadi ayam besar. Nah, itu disebut dengan sawaha. Jadi sawaha di sini artinya jiwa ini memiliki kemampuan. Mak di sini kita artikan memiliki kemampuan, potensi untuk mencapai derajat kesempurnaannya. Iya, demi mencapai derajat kesempurnaannya. Bagaimana caranya mencapai derajat kesempurnaannya? Apabila ada dua kekuatan ini. Jadi sebetulnya kekuatan fujur dan takwa itu sebetulnya potensi untuk membuat sempurna. Kalau cuma satu saja tidak bisa. Kayak malaikat stagnan begitu saja terus. Jadi manusia mempunyai dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada fujurnya, ini fujur ya. Kemudian ada takwa, ya, ada takwa. Ada takwa, ya. Haknya di sini ini adalah kata ganti terhadap nafs ini. Ya, ini. Ini kata ganti terhadap nafs di sini. Ya. Jadi wa nafsin wa masawaha fa'alhamaha, maka Allah memberikan ilham, memberikan kemampuan kepada nafs ini apa? Fujur. Fujur itu bisa durhaka, bisa lari ke bawah, menjauh dari Tuhan. Tapi pada saat yang sama punya kekuatan takwaha.
Nah, persis seperti kita mobil. Mobil itu bisa berjalan dengan sempurna. Ingat, mobil bisa bekerja dengan sempurna apabila ada dua padanya. Keduanya ini sepertinya seakan-akan berkontradiksi. Padahal tidak. Harus ada gasnya, takwanya, dan harus ada remnya, fujurnya. Jadi kalau mobil tidak ada remnya, ya nggak bisa. Kalau gas saja tidak bisa sampai di tujuan. Tapi kalau rem saja tanpa gas tidak bisa juga sampai di tujuan. Jadi mobil itu memungkinkan kita untuk sampai ke tujuan karena ada dua. Ada remnya dan ada gasnya. Jadi ada rem, kita tekan stopper, dan ada gas, akselerator. Jadi ada yang bisa membuat dia cepat, tetapi ada juga remnya. Nah, begitulah dalam kehidupan kita ini, jiwa kita itu ada kekuatan untuk membuat kita buruk. Kalau kita melawannya itu, maka perlawanan kita itu melahirkan dinamika, melahirkan kemampuan untuk mencapai derajat kesempurnaan. Itulah sebabnya nabi-nabi pun seperti ini. Nabi-nabi terjaga dalam pengertian yang bersangkutan sendiri juga berjuang, berikhtiar, bermujahadah, sehingga kemudian tidak dikuasai oleh fujurnya. Nah, maka kita juga tadi harus menjaga jangan sampai nafs kita dikuasai oleh fujur kita, hawa. Karena kerjanya di sini adalah hawa. Jadi ini adalah instrumen, ya. Jadi ini, ya, ini adalah instrumen ini, ya. Ini instrumennya hawa, ya. Hawa nafsu tadi, ya. Hawa nafsu. Sedangkan yang ini, ya ini instrumennya apa? Akal, ya. Akal. Ya. Jadi adalah hawa, ini adalah akal. Nah, jadi kalau ini bekerja harus dituntun dengan akal. Kalau ini bekerja dituntun dengan hawa. Nah, begitu. Jadi supaya ini tidak bekerja, maka maksudnya tidak bekerja, tidak menarik kita, maka jangan sampai hawa masuk ke sini. Makanya tadi dikatakan wanahan nafs anil hawa. Menahan hawanya jangan sampai menguasai nafsnya. Apanya yang dikuasai? Terutama fujurnya. Ya, jadi wanahan nafs anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguhnya surgalah tempat tinggalnya tadi. Dan kita lihat berpuasa itu apa? Menahan diri daripada hawa. Sehingga puasa apa? Puasa menahan diri, ujungnya apa? Takwa, menggerakkan takwa. La'allakum tattaqun, begitu. Nah, kita lihat lagi misalnya surat berikutnya, ya. Surat Yusuf, surat 12 ayat 53. Ya. Nabi Yusuf sendiri mengatakan begini. Wa ma ubarri'u nafsi wa ma ubarri'u. Dan saya membebaskan. Bari dari kata baro'ah. Dan saya sendiri secara pribadi, kalau maksudnya sebagai manusia tidak mampu membebaskan dirinya dari nafsnya, nafsi. Tidak bisa lepas dari nafsnya. Nafsi. Yang namanya nafsi itu selalu ada pada diri kita. Ya. Jadi wa ma ubarri'u nafsi. Setiap manusia tidak bisa lepas dari nafs dirinya. Innan nafsa, tetapi kata ayat ini, kata Nabi Yusuf dalam ayat ini, innan nafsa, tetapi nafs kita itu walaupun tidak mampu melepaskan diri dari dia, nafs kita itu ada kecenderungan la ammarah, ya. Selalu mengajak kita. La ammarah itu adalah condong kepada bisuk, kepada su ini, ya. Condong kepada su, ya, ini su. Ya. La ammaratun bisu'i. Sungguhnya nafs itu ada kecenderungan amarah bisu. Jadi mengajak kepada yang buruk. Dari mana tadi? Fujurha. Illa kecuali. Illa marahima rabbi. Kecuali kalau itu dirahmati oleh Allah ini. Marahima rabbi. Illa marahima rabbi. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kecuali kalau nafs kita itu dirahimi, dirahmati oleh Allah SWT. Bagaimana caranya? Kita datang kepada Allah, munajat, bermunajat kepadanya, beribadah kepadanya, mengakui kelemahan dan ketidakmampuan kita. Makanya kita sebagai manusia jangan sampai ada rasa ego, rasa aku, rasa sombong sedikit Pak saja dalam diri kita di hadapan Allah. Di hadapan Allah kita merasa sebagai fakir, tidak punya apa-apa. Papah, tidak punya sesuatu. Kita datang kepada Allah sebagai orang yang orang yang tidak punya kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Jadi kita datang kepada Allah dalam keadaan seperti itu.
Kita datang kepada Allah dalam keadaan merasa tidak punya ilmu. La ilma lana. Kami tidak punya ilmu. Lalu bagaimana dengan ilmu kita yang kita pakai sekarang berkomunikasi dengan manusia? Illa ma 'allamtana. Kecuali ilmu yang kamu ajarkan kepada kami. Nah, kalau kita datang kepada Allah dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan merendah, dalam keadaan hina di hadapan Allah, maka pada saat itulah rahim Allah datang kepada kita. Illa ma rahim rabbi. Bagaimana kalau kita pernah merasa sombong, timbul rasa riya dalam diri kita? Allah mengatakan inna rabbi ghafur rahim. Ini kata Nabi Yusuf, inna rabbi ghafur rahim. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi dalam kasus Nabi Yusuf kita melihat dua jenis nafs. Ada nafs yang pernah dikuasai oleh hawanya, yaitu nafs saudara-saudaranya. Tetapi pada ujungnya saudara-saudaranya minta maaf, minta ampun kepada Allah dan kepada orang tuanya, diampuni. Inna rabbi ghafur rahim. Yang kedua di sana ada nafs yang tidak dikuasai oleh hawanya, yaitu Yusuf dan adiknya Benyamin. Jadi dalam anak-anak Nabi Yakub ini juga ada dua jenis nafs di sana. Ada nafs yang la'ammaratun bisu, yang pernah dikuasai oleh keburukan, saking buruknya melempar adiknya ke dalam sumur. Tetapi ada di sana nafs yang tidak pernah dikuasai oleh asu, yaitu Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir, dimaafkan semuanya. Lalu diterima semuanya datang ke Mesir. Kenapa Nabi Yusuf melakukan itu? Karena Nabi Yusuf adalah tajalliyat, representasi sempurna dari Allah, di mana Allah itu adalah Ghafurur Rahim. Maka Yusuf juga adalah Ghafurur Rahim, memaafkan saudaranya dan menyayangi mereka. Persis seperti nama Allah yang ada dalam ayat ini. Nah, jadi inilah dua contoh, yaitu saudaranya Yusuf dan Yusuf sendiri. Dan itu dalam kehidupan kita selalu ada seperti itu. Nah, mari kita teruskan tadi ayat ini. Jadi ya ayyuhar rusul, wahai rasul-rasul, kulu makanlah min thayyibat, apa yang telah diberikan kepada kalian, yaitu yang bagus, yang suci, thayyibat. Jadi jemaah sekalian, kalau kita ingin menempuh perjalanan ruhani, suluk namanya, maka ataukah safar ruhani, maka harus dimulai dari menjaga makanan kita. Karena menjaga makanan kita menunjukkan kita mampu mengendalikan diri kita. Kalau kita tidak bisa menjaga makanan kita, berarti kita masih dikuasai oleh hawa kita. Ingat tadi, hawa. Ingat namanya di Indonesia juga di bahasa Melayu jadi disebut dengan nafsu makan. Nafsu makan artinya apa? Nafsu kita dikuasai oleh pikiran makanan. Kan nafsu tadi ada dua, fujurah wa taqwaha. Termasuk fujur makanan. Jadi namanya nafsu makan itu berarti bahwa kalau nafsu makannya tidak bisa dikendalikan, berarti nafsnya dikuasai oleh makanan. Harusnya makanan dikuasai oleh nafs kita. Bukan nafs dikuasai oleh makanan, tapi makananlah yang harus dikuasai oleh nafs. Apa buktinya makanan kita dikuasai oleh nafs? Yaitu kita bisa menentukan kapan kita makan dan berapa yang seharusnya kita makan. Makanya dalam agama kita ada larangan makan makanan tertentu sebagai latihan-latihan dasar untuk mengendalikan nafs kita. Jadi ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati, makanlah yang baik-baik saja. Apa namanya yang thayyibat? Bukan yang halal, tetapi thayyibat yaitu bisa halal tetapi belum tentu baik bagi tubuh kita. Seperti yang dikatakan tempo hari Sinta ditanyakan, ada pendapat tentang orang-orang tertentu yang secara fisiologis tidak cocok dengan susu misalnya. Nah, sebetulnya karena kita tidak cocok dengan sesuatu, kita harus mampu menahan diri dari sesuatu itu, walaupun itu halal. Untuk apa? Untuk kebaikan kita juga. Jadi mulai dari kemampuan mengendalikan diri kita. At-thayyibat. Thayyibat juga bisa bermakna jemaah sekalian tidak melampaui batas. Jadi halal tetapi thayyibat mendatangkan kebaikan pada tubuh kita. Bisa saja secara fisiologis tidak ada masalah, tapi kalau melampaui batas. Makanya di tempat lain dikatakan bahwa kulu washrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tapi dengan catatan jangan melampaui batas. Jadi apa saja boleh kita makan yang halal, yang thayyib, tetapi jangan sampai melampaui batas. Begitu melampaui batas berarti tidak masuk kategori thayyibat namanya. Tidak mendatangkan kebaikan bagi tubuh kita. Jadi mungkin kita berkata buktinya orang bisa mendekatkan diri tanpa mengendalikan makanan, tidak mungkin. Kenapa? Karena
mengendalikan diri dari makanan itu pertanda bahwa kita mampu mengendalikan hawa kita, emosi makan kita. Jadi kulu min thayyibat, makanlah yang yang baik-baik. Baru kemudian wa malu sholihan, beramal saleh. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa amal saleh itu bisa dilakukan kalau kita mampu mengendalikan nafsu makan kita, mampu mengendalikan hasrat-hasrat makan kita. Kalau makanan saja tidak mampu kita mengendalikan diri, bagaimana beramal saleh? Amal saleh itu bisa dilakukan apabila kita mampu mengorbankan ego kita, kepentingan pribadi kita untuk orang lain. Kita yang namanya amal saleh itu mengorbankan kepentingan pribadi untuk orang lain. Karena beramal saleh itu adalah orang yang tidak mikir untuk dirinya, tapi mikir untuk orang lain. Jadi apabila selama kita masih berpikir pada diri kita, tentang diri kita, atau untuk diri kita, tidak mungkin beramal. Pasti diri kita dulu diberikan. Ya, jadi diri kita dulu, baru kemudian selebihnya orang lain. Dan itu sebetulnya tidak masuk kategori amal saleh. Karena amal saleh itu adalah amal yang menyebabkan runtuhnya ego kita dan melebur ke dalam ego universal, namanya ego kemanusiaan. Ego kemanusiaan itu siapa? Ego Allah. Yang kita sebut tempo hari dengan aku. Innani anallah. Aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah selain aku. Aku siapa? Akunya Allah. Jadi hanya satu aku harusnya, yaitu akunya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam aku Allah yang tunggal itulah terletaknya universalitas kemanusiaan. Orang yang mendahulukan akunya Allah atau telah membebaskan aku pribadinya ke dalam akunya Allah lah yang kemudian disebut kemanusiaan, humanism. Itulah juga yang disebut dengan muslimun, berserah diri kepada Allah. Sehingga ada kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inni bima ta'maluna alim. Dan Allah mengatakan kita tidak bisa memanipulasi, misalnya kita memelihara makanan kita hanya karena takut kepada pengawasan dokter misalnya, takut kepada pengawasan istri atau suami kita misalnya. Ya, Allah mengatakan terhadap kedisiplinan di sini, ini aku kata Tuhan. Bima terhadap apa-apa tak maluna yang kalian kerjakan, tak maluna. Saya apa? Alim, saya maha mengetahui. Jadi ini bima tak maluna alim. Saya terhadap apa yang kalian kerjakan, alim maha mengetahui. Ya, jadi saya terhadap apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Jadi artinya pertanggungjawaban pengendalian kita terhadap makanan adalah terhadap Allah. Kalau kepada dokter saja kita tidak bisa diawasi terus dokter. Kalau terhadap istri atau suami saja kita tidak selamanya bersama dengan mereka. Jadi kalau pertanggungjawaban kita kepada Allah karena Dia adalah alim, ya kita kemana-mana selalu disertai dan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian doa batin daripada ayat ini, kulu min thayyibatin, makanlah dari yang baik-baik, artinya selalulah menuntut ilmu atau belajar yang berasal dari ilmu yang benar. Berasal dari pengetahuan yang benar. Terutama kitab suci. Ingat, kitab suci itu adalah kitab thayyibat. Ya. Kalau makanan, thayyibat. Kalau kitab suci adalah, kita sudah sampaikan kata-kata yutahhiru tathira, mensucikan. Ya, tohara itu pensucian. Jadi jemaah sekalian, makanlah secara fisik artinya makanan yang halal lagi thayyib, secara batin yaitu belajarlah dengan ilmu-ilmu yang bisa melepaskan jiwanya dari keterikatannya dengan dunia, keterikatannya dengan materi, karena jiwa inilah yang akan pergi meninggalkan badan dan bergabung masuk ke dalam alam berikutnya. Maka jiwa seperti ini harus dibebaskan dari dunia sebelum kita benar-benar dipaksa bebas dari dunia. Nabi mengatakan, mutu qabla an tamut. Matilah kalian sebelum kalian mati. Apa makna sabda Nabi, matilah kalian sebelum kalian mati? Yaitu lepaskanlah keterikatan batin jiwa kalian, nafs kalian dari dunia sebelum kalian benar-benar meninggalkan dunia. Mutu qabla an tamut. Karena disebut mati itu adalah lepasnya jiwa, lepasnya nafs dari badan jasmani dari tanah kembali ke tanah,
sedangkan nafs kita akan kembali kepada Allah untuk bertanggung jawab. Kembali ke akhirat, pindah alam akhirat. Sedangkan roh kita dari Allah kembali kepada Allah. Ingat, kita punya 3 unsur, yaitu jasmani, rohani, dan nafsani. Jasmani dari tanah kembali ke tanah. Rohani, roh dari Allah kembali kepada Allah. Lalu siapa diri kita sungguhnya? Nafs. Nafsani, itulah hakikat diri kita. Oleh sebab itulah marilah kita menjaga benar-benar nafs kita, karena itulah hakikat jati diri kita. Ayat berikutnya, ayat 52, kita lihat ini ada gerakan bersama di sekitar Baitullah Ka'bah. Ini adalah Ka'bah. Lalu kita lihat ini orang mayoritas berpakaian ihram. Kemudian tawaf di sini dengan kondisi seperti ini. Mas Kaisar bahagia, kita lihat menerangkan sedikit bahwa tahu nggak penyebabnya kenapa sempit-sempitan? Karena ini pakai bangunan di sini. Coba kalau bangunan ini dihilangkan, kan enak. Ya. Gara-gara di tembok di sini, ini yang disebut orang Masjidil Haram. Padahal semua tempat di sini adalah Masjidil Haram. Ini tembok ini, bangunan-bangunan ini, dinding-dinding ini adalah beton. Inilah yang membuat sempit. Coba kalau ini dihilangkan, dibuat pelataran yang lebar, waduh luar biasa, nyaman. Ini kalau kita buka ini, kita dikepung lagi oleh bangunan-bangunan di sini. Harusnya bangunan ini juga ditiadakan menjadi tempat yang luas. Ya, di sanalah orang tawaf, bisa di dalam dekat sini, bisa di luar. Nah, tinggal nanti pemerintah membuat di luar itu semacam ban berjalan kayak kita di bandar itu atau airport itu berjalan, sehingga kemudian di atas ban berjalan itu dia lari-lari kecil kalau dia mau tawaf atau kayak berjalan. Jadi berjalan sambil dibantu. Wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidatan. Dan sesungguhnya hadhi ini umat. Jadi kita batasi dulu pada kata umat. Umat ini. Jadi yang disebut hadhi di sini ini adalah pada kata umat. Jadi ummatun ini. Ya. Umat ini adalah bermaskulin perempuan, maka kata tunjuknya isim isyarahnya perempuan, hadhi. Jadi sungguhnya umat ini adalah ummatan wahidatan, umat yang satu. Nah, sekarang kumnya kepada siapa? Kan ada kum di sini nih. Ya. Kumnya kepada siapa? Kembali tadi kepada rasul. Ya ayyuhar rusul. Kan tadi di ayat sebelumnya, ayat 51 yang dipanggil ar-rusul. Rusul itu bentuk jamak dari ar-rasul. Ya, jadi Allah mengatakan kepada rasul-rasul tersebut tadi, inna hadhi ummatukum. Sungguhnya umat ini, umat manusia adalah umat kalian semuanya, dan harusnya ummatan wahidatan, umat yang satu. Jadi harusnya menjadi umat yang satu. Ya. Umat yang satu. Jadi seluruh manusia umat rasul-rasul, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Nuh. Pokoknya tidak boleh terjadi perbedaan-perbedaan. Lalu kalau kemudian menjadi perbedaan-perbedaan agama di antara mereka, nah itu ada sebabnya yang lain. Nanti pada saatnya kita ketemu ayat itu kita akan bicarakan juga. Tapi intinya agama itu cuma satu dari Allah. Agama penyerahan diri kepada Allah. Agama tauhid. Agama yang mengajarkan manusia untuk menjadi hamba yang benar, abd yang benar kepada Tuhannya. Agama yang mengajarkan kita mengenal Allah Tuhan dengan pengenalan yang benar. Bukan mengenal Allah dengan cara yang salah. Bukan maqadarullah haqqa qadrihi. Bukan mengkadar Allah dengan kadar yang salah. Bukan memahami Allah dengan fahaman yang salah. Tetapi agama ini mengajarkan kita mengenal Allah, sehingga kemudian hakikat agama ini sama, yaitu penyerahan diri kepada yang satu. Mengenal Allah sebagai Tuhan yang satu, lalu mengenal diri kita manusia sebagai hamba abad, lalu kemudian si hamba abad menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, namanya Muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan inilah intisari daripada seluruh agama-agama samawi, sehingga dikatakan umat manusia ini adalah umat kalian semuanya, yaitu ummatan wahidatan. Ini sejalan dengan ayat yang mengatakan kana nasu ummatan wahidatan. Ini kita bisa temukan kana nasu. Makanya saya katakan umat yang dimaksud di sini adalah manusia. Ya, coba kita lihat dulu. Kita lihat dulu ayat lain. Ya. Surat Al-Baqarah. Surat 2 ayatnya 213. 213 ini.
Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Allah berfirman, kana nasu ummatan wahidatan ini. Ya, adalah manusia ini manusia adalah manusia ini ummatan wahidatan, umat yang satu, ya. Adalah umat yang satu, ya. Nah, ummatan wahidatan ini. Ummatan wahidatan persis sama tulisannya dengan ini tadi. Ummatan, ya. Ummatan wahidatan. Ya. Jadi hadi ini siapa yang maksud umat wahid yang hadi ini? Itu manusia. Jadi umat manusia hakikatnya umat yang satu. Itulah sebabnya jemaah sekalian ayat ini atau ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, suku bangsanya, keyakinan keagamaannya, hakikatnya sama umat yang satu. Umat yang satu. Perbedaan-perbedaan agama, suku bangsa, warna kulit, bahasa, kenegaraan tidak meruntuhkan, tidak menghilangkan konsep ummatan wahidatan. Jadi kita semuanya adalah satu. Karena manusia itu kana nasu ummatan wahidatan, nabi-nabi datang untuk mempersatukan kita apapun agamanya. Maka tidak mungkin nabi datang membuat jarak antara umatnya dengan yang beriman kepadanya dengan yang tidak beriman kepadanya. Karena yang tidak beriman kepadanya diprasangkai dengan baik bahwa suatu saat akan beriman kepadanya. Contohnya ketika Nabi Muhammad kita dilempar di Taif, ya, datang ke Taif lalu dilempar batu dan dicaci maki, dilempar kotoran-kotoran sampai Nabi terusir dari Taif dalam keadaan berdarah-darah badannya, kehausan dan sebagainya, sampai ketika sampai di luar Taif dia berlindung di tepi bukit dan malaikat datang, wahai Muhammad, mintalah kepada Tuhan, perintah Tuhan kepada saya akan laksanakan, yaitu kalau kau minta untuk dihancurkan umat itu, saya akan hancurkan. Tapi apa kata Nabi? Wahai malaikat, mereka adalah umatku juga. Kalau tidak mereka beriman kepada saya sekarang, saya berharap anak cucunya. Nah, coba kita lihat. Jadi inilah caranya Nabi melihat umat manusia. Kalau mereka sekarang belum beriman, ya saya berharap anak cucunya kelak akan beriman kepada saya. Itulah sebabnya alih-alih Nabi Muhammad kita meminta mereka dihancurkan, dibinasakan, maka justru Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayahlah kepada kaumku itu. Jadi kaum Arab, kaum itu komunitas yang ada di Taif. Sesungguhnya mereka melempar aku batu. Mereka mencaci aku dengan kata-kata yang kasar. Mereka juga melempar aku dengan kotoran-kotoran hewan. Tetapi mereka melakukan itu semata-mata karena belum paham inti ajaran agama yang aku bawa. Saya berharap ya Allah suatu saat anak cucu mereka. Dan ternyata Nabi masih hidup, seluruh Taif sudah beriman kepada Nabi. Beginilah kita caranya memandang seluruh agama, seluruh manusia di dunia, apapun agamanya. Nah, kalau kita melihat ini dengan kacamata ummatan wahidan, ini Bapak Ibu sekalian, maka tidak akan ada kebencian rasial, tidak akan ada kebencian perbedaan agama. Karena semua kita menganggap itu adalah ummatan wahidatan. Kalau mereka sekarang belum Islam, kita berharap nanti mereka akan Islam. Kalau tidak mereka, anak mereka. Kalau tidak anak mereka, cucu-cucu mereka. Harapan kita seperti itu Bapak Ibu jemaah sekalian. Sehingga tidak ada kebencian. Kita harus bersangka baik. Agama datang dari Allah untuk mengajak mereka semuanya mengingat kembali kepada Tuhannya. Kalau tidak mereka sekarang, anak cucunya. Coba kita teruskan tadi ayat ini. Kana nasu ummatan wahidatan. Karena manusia itu adalah umat yang satu, ya. Faba'asallahu, maka Allah membangkitkan. Maka Allah kemudian membangkitkan. Faba'asallahu ini, faba'asallahu. Ya. Allah membangkitkan siapa? Nabi-nabi. Allah membangkitkan an-nabiyyin di sini, nabi-nabi. Ya. Jadi artinya coba Bapak Ibu sekalian, kita cerna ayat ini, kalimat ini dengan pakai akal sehat. Adalah manusia itu adalah satu, umat yang satu. Maka atas dasar itu Allah membangkitkan nabi-nabi. Jadi karena dibangkitkan nabi-nabi terhadap kanan nasu ummatan wahidatan, berarti tujuan dibangkitkannya, tujuan dibi'tsanya, tujuan diutusnya nabi-nabi adalah apa? Dalam rangka menyatukan kembali manusia. Maka jemaah sekalian berbahagia,
Di dalam Islam kita tidak boleh ada penghukuman, tidak boleh ada pengecaman kepada manusia manapun, apapun agama dan kepercayaannya. Penghukuman, laknat, dan kebencian hanya kepada siapa? Yang melakukan kejahatan saja. Itu pun juga yang melakukan kejahatan. Dan itu pun juga selama masih melakukan kejahatan itu. Setelah kejahatan itu bisa dia tinggalkan, tidak boleh ada permusuhan lagi. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, apabila mereka berhenti melakukan kejahatan, fa'in intahau, kalau mereka berhenti, fala udwana, tidak boleh lagi ada permusuhan kepada mereka. Jadi kita memusuhi satu jenis manusia bukan karena manusianya, bukan karena sukunya, bukan karena rasnya, bukan karena agamanya, tetapi karena mereka melakukan kejahatan. Begitu mereka menghentikan kejahatan, maka berhentilah juga permusuhan. La udwana, tidak boleh ada permusuhan lagi. Apa sebabnya? Karena kalau kita tidak menghentikan kejahatan, ya hakikatnya kita juga tidak mencintai kemanusiaan yang satu. Karena membiarkan manusia berseteru dan bermusuhan, itu juga bukan kemanusiaan. Jadi faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa munzirin. Ya. Memberikan kabar gembira dan peringatan, wa anzala ma'humul kitabah. Atas dasar itu Allah mengutus Alkitab dengan berisi yang benarnya. Jadi kitab suci ini berisi kebenaran untuk menyatukan kembali manusia dan kemanusiaan. Jadi coba sekali, karena ini panjang ya, kita pindah ke sini dulu karena waktunya sudah hampir habis ya. Baru ayat 2 nih. Ya. Jadi wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum, maka fattaqun, bertakwalah kepadaku saja. Jadi yang disebut bertakwa kepada Allah adalah menjaga kesatuan umat manusia di seluruh dunia, apapun agama dan kepercayaannya. Mas kayak sebagai inilah, lihat, kalau kejahatan ataukah kezaliman dibiarkan, akan terjadi korban. Ini namanya manusia juga. Anak-anak ini manusia. Walaupun sekarang anak-anak 10 tahun ke depan ini sudah menjadi ibu-ibu, ya 10 tahun kemudian sudah menjadi bapak-bapak juga. Jadi oleh sebab itulah ini semuanya hancur. Kenapa? Karena adanya satu kelompok manusia yang menghalalkan segala macam cara demi kepentingan kelompok ataukah kehidupan dunia mereka, yang tidak mengamalkan tadi kata-kata kulu min thayyibat. Mereka makan apa saja yang penting menguntungkan dirinya. Termasuk dengan membunuh orang lain yang penting dapat makanan dari tempat itu. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah akibat perang. Ini perang di Timur Tengah, ini di Yaman, ini kita ambil gambar ini. Ya. Jemaah sekalian berbahagia, siapa yang menyerang Yaman? Dia mengaku beragama Islam juga. Coba kita lihat, ini dampaknya. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, fataqattau amrahum bainahum zubura. Tetapi manusia kemudian memecah belah. Fataqattau. Urusan kemanusiaan mereka di antara mereka menjadilah pecahan-pecahan kecil, menjadilah kecil-kecil. Jadi Bapak saya lihat ini semangat ayat ini. Jadi fataqattau, siapa yang memecah belah ini? Tentu yang tidak sejalan dengan rasul-rasul tadinya. Jadi siapa saja yang beragama sejalan dengan agama rasul-rasul justru menjaga kesatuan, bukan memecah belah. Yang memecah belah seperti ini dikecam oleh Allah dalam ayat ini. Fataqattau amrahum bainahum zubura, dan apa kata Allah? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan, setiap kelompok bima ladaihim, dengan apa yang ada pada kelompok mereka, farihun, mereka bergembira, mereka bangga. Ya. Jadi jemaah sekalian, karena sudah telanjur umat ini terpecah-pecah, umat manusia, ada agamanya macam-macam. Agama manusia secara umum terbagi 3. 1, beragama samawi, kedua beragama arodi, beragama bumi, yang ketiga tidak beragama. Ini 3 besar. Yang beragama samawi terpecah-pecah lagi. Ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani. Masing-masing terpecah-pecah lagi. Nasrani terpecah-pecah juga. Islam juga seperti itu. Nah, arodi juga berbeda-beda. Ateisme juga terpecah-pecah juga. Dan hebatnya lagi, setiap pecahan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Makanya jemaah sekalian, agama Islam kita memberikan patokan bahwa Islam mengajarkan kebenaran. Kebenaran itu adalah yang tertinggi. Tetapi kebenaran Islam tidak menjadi pembenar, tidak membenarkan umatnya untuk merendahkan apalagi mencaci maki orang lain. Jangankan orang lain, bahkan patung yang orang lain sembah pun
agama tidak boleh membolehkan kita mencaci maki. Islam tidak membenarkan kita untuk merendahkan, menghinakan patung-patung itu. Ya. Apa sebabnya? Karena kalau itu kita lakukan, ya kita berarti bangga dengan diri kita dan merendahkan yang lain, akhirnya bukannya menyatukan, tetapi semakin memperkeruh, mempertajam perbedaan atau kazubura, perpecahan ini. Perpecahan semakin tajam, bahkan akan mengarah kepada pertumpahan darah, korbannya seperti tadi lihat anak-anak. Oleh sebab itulah marilah kita menganut agama kita dengan benar, dengan baik, tanpa harus menyindir-nyindir. Saya sampaikan, di tempat kita juga masih sering menyindir-nyindir keyakinan orang lain. Janganlah kita menyindir-nyindir keyakinan orang lain. Amalkanlah keyakinan kita seperti yang kita yakini kebenarannya, tanpa harus menyindir-nyindir keyakinan orang lain. Apalagi menyerang keyakinan orang lain. Biarkanlah mereka menjalankan keyakinan agamanya dan kepercayaannya sendiri-sendiri. Toh nanti di akhirat kita masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Karena sindir-menyindir akhirnya terjadi pertumpahan darah. Sindir-menyindir pada akhirnya akan terjadi perpecahan. Jadi marilah kita meyakini kebenaran yang kita yakini, marilah kita mempercayai kebenaran yang kita yakini, dan melaksanakannya dengan khusyuk, dengan baik, tanpa harus membuat mata kita melihat orang lain, apalagi menilai, menghukumi orang lain. Tidak begitu Islam kita. Islam kita dikatakan ini Islam adalah benar. Tetapi la ikraha fiddin. Dikatakan dalam Al-Quran, inda dina indallahi al-Islam. Agama tertinggi, terpuncak di hadapan Allah yang diterima adalah al-Islam. Tetapi pada saat yang sama dikatakan la ikraha fiddin. Muhammad kita adalah manusia terbaik, rasul terbaik, bahkan sayyidul anbiya wal mursalin. Tapi Allah mengatakan kepada sang Nabi, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Muhammad, berikanlah peringatan kepada seluruh manusia. Tapi ingat, kamu hanyalah pemberi peringatan. Kamu tidak boleh memaksa mereka. Coba. Jadi jemaah sekalian untuk apa? Karena ketika kita memaksa orang lain, akan mengarahkan kita kepada perseteruan, ketegangan, dan sampai pada perpecahan. Karena setiap orang dipaksa pasti akan bereaksi. Ada aksi, ada reaksi. Aksi-reaksi, pada akhirnya nanti ada yang patah. Seperti mana kalau kita tindih sesuatu, kalau kita kuat menindihnya, dia patah. Tapi kalau kita tidak kuat, kita yang sakit. Begitulah. Maka oleh sebab itulah, janganlah kita masuk dalam wilayah seperti itu. Cuma sebagai manusia ini terbagi dua. Ada yang seperti ini, ya. Ada juga nanti yang seperti ini, ya kita lihat. Kita lihat seperti ini. Sederhana, ya. Jadi ada dua macam manusia ini, ya. Jadi ada manusia yang, ya, ada manusia yang senang dengan kemewahan-kemewahan. Ya, tentu saja kita hormati, tapi artinya ada orang seperti ini, senang dengan kemewahan-kemewahan, bahkan pesawat yang dibuat dari emas semuanya ini Pak Ustaz. Ini dari emas, ini pesawat pribadi. Ya, itulah manusia, dan ini selalu akan ada sepanjang masa seperti itu. Ya. Sebaliknya ada juga orang yang senangnya cuma belajar, sederhana orangnya, tapi dia kerjanya hanya belajar, belajar, dan belajar. Jadi bagi mereka ini kemewahannya adalah pengetahuan. Yang sana tadi kemewahannya adalah emas, semuanya terbuat dari emas. Jadi itu semuanya mencerminkan jiwa kita. Tetapi jemaah sekalian, mereka yang jiwanya masih terikat pada dunia, bukan berarti kita harus kutuk dan kecam. Tetapi kita beri kesempatan. Sebagaimana tadi Allah mengatakan, bahwa Nabi diutus untuk menjaga persatuan umat manusia. Seperti mana tadi Nabi bahkan dilempar di Taif, tetapi Nabi mendoakan agar mereka bisa suatu saat bisa dapat hidayah. Ya. Fadharhum fi gamratihim hattahin. Allah mengatakan biarkanlah mereka, coba. Ini Allah mengatakan biarkanlah mereka. Ini perintah ini kepada siapa? Ya, kepada kita semuanya. Ya. Biarkanlah mereka fi gamratihim. Ya, gamrah ini kita artikan kepada pilihan-pilihan mereka yang masih keliru. Ya, gamrah. Ya. Bukan fi dolalatihim, bukan pada kesesatannya. Biarkanlah mereka, ya, pada pilihan-pilihan mereka yang masih bersifat sementara tadi. Kan dunia bersifat sementara. Kenapa? Karena kalau mereka meninggal tidak membawa tadi pesawat yang terbuat dari emas. Untuk sementara biarkanlah mereka. Ya, tidak perlu kita ganggu, tidak perlu kita sindir-sindir, tidak perlu juga kita sampai menyerang dan sebagainya. Sampai kapan? Hattahin. Allah mengatakan waktu itu ada di tangan saya. Artinya waktu ini makhluknya Allah.
sehingga namanya waktu, ya dia berjalan sehingga pada suatu waktu tertentu yang bersangkutan kalau tidak kembali kepada kebenaran, ya kembali kepada Allah dalam pengertian meninggal dunia. Ayasabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Ya, jangan kita berpikir ayasabuna. Jadi kita jangan sampai berpikir kata-kata mereka di sini kita termasuk di dalamnya. Jangan kita berpikir bahwa orang seperti tadi itu kita marah, kita kecam karena dia bermewah-mewah. Jangan. Kenapa? Karena tidak mungkin kehidupan dunia itu akan mengekalkannya. Ayat ini mengatakan ayasabuna, apakah mereka mengira, menyangka annama bahwasanya kami akan memanjangkan usia mereka, ya usia mereka min malin, karena adanya harta benda dan anak-anak atau pengikut yang banyak. Jadi harta yang banyak, pengikut yang banyak, itu tidak mempengaruhi panjang pendeknya umur kita. Ya, panjang pendek umur kita itu ada dalam waktu. Tidak bisa diperpanjang kalau sudah saatnya, dan tidak bisa diperpendek kalau sudah saatnya. In annama numidduhum bihi min malin wa banin. Jadi harta benda, anak-anak tidak bisa mencegah kita untuk sampai pada suatu batas yang tidak bisa kita tolak, yaitu kematian. Kematian itu artinya apa? Pintu yang kalau kita masuk kita tidak bisa balik. The door of no return. Itu adalah pintu yang kalau kita sampai di sana tidak bisa balik lagi. Dan harta benda anak-anak tidak bisa mencegah kita di sana. Ya. Makanya jemaah sekalian berbahagia, ada orang yang menghabiskan waktunya dengan cara seperti ini. Ya, belajar. Nusari ulahum fil khairat. Ya. Nusari ulahum fil khairat. Ya. Jadi ini kan pertanyaan tadi. Apakah mereka, ingat supaya kita tahu konteks ayat ini, ada pertanyaan tadi, ayah sabun, apakah mereka menyangka? Masih kelanjutannya. Apakah mereka menyangka juga bahwa kami akan segerakan mereka kepada kebaikan hanya karena mereka punya harta dan pengikut yang banyak? Ya. Kebaikan tidak tergantung kepada harta dan pengikut yang banyak, tapi tergantung kepada hati nafsu tadi. Ya, cuma mereka tidak menyadari. Balla yasyurun, mereka tidak menyadari bahwa jiwa mereka itu sebetulnya telah dikuasai oleh dunia. Mereka itu adalah tidak bisa lagi mengendalikan jiwanya. Justru harusnya orang beriman itu jiwanya mengendalikan dunia, bukan dunia mengendalikan jiwanya. Innalladzina hum min khasyati rabbihim. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Sungguhnya orang-orang yang min khasyati rabbihim musyfiqun, berhati-hati. Jadi tanda orang itu takut kepada Tuhannya selalu berhati-hati. Berhati-hati setiap akan melangkah, musyfiqun. Selalu berpikir 1000 kali sebelum memilih sesuatu. Ya. Apa pertimbangan utamanya? Rasionalitas objektif dan kitab suci, tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya orang beriman itu selalu tawadu, selalu merendah kepalanya ke bawah. Melihat, kalau orang duduk ke bawah sini kan seakan-akan melihat ke dalam jiwanya. Sebaliknya orang sombong itu biasanya ada lehernya ke atas, ya, melihat jauh. Nah, kalau orang beriman itu selalu merunduk, melihat ke bawah, melihat ke dalam hatinya. Ya, seraya mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah dan menyampaikan doa-doanya untuk diampuni. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Yaitu orang-orang yang terhadap ayat-ayat daripada Tuhannya beriman. Ya. Ayat-ayat di sini mulai dari ayat tertulis sampai kepada yang tidak tertulis. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan mereka itu orang-orang yang terhadap Tuhannya juga la yusyrikun, tidak pernah mempersekutukan Tuhan. Di manakah dipersekutukan Tuhan? Bukan di luaran, tetapi di dalam hati kita. Yang namanya syirik itu di dalam hati. Jadi ada dua orang yang mencium batu. Yang pertama mencium batu karena dia syirik. Yang pertama mencium batu mungkin karena batu itu punya pesan-pesan ruhani bagi dirinya. Ya, contoh misalnya orang mencium hajar aswad itu kan batu. Apakah itu disebut syirik? Tidak. Tapi kalau kemudian mencium batu karena mengagumi batu itu telah memberikan kehidupan kepada dirinya, nah itu syirik. Jadi kalau begitu syirik itu bukan pada di luaran tetapi di hati. Jadi kata-kata walladzina hum birabbihim la yusyrikun adalah jiwanya terjaga dari dikuasai oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas kayak serbagi ini kita lihat gambar ilustrasi yang bagus bahwa harta harusnya diginikan. Ini kan uang. Uang ini adalah
kita anggap ini uang emas, ya, koin-koin emas yang mahal. Nah, jadi sekalian, harta benda itu harusnya untuk menumbuhkan begini, Pak Bu sekalian. Ya, jadi makanya tidak boleh disalahkan harta benda. Kita sudah terangkan sebelumnya bahwa harta benda itu termasuk emas, perak, perunggu, uang, itu semuanya adalah tajalliyat daripada Allah yang harusnya menumbuhkan seperti ini, menumbuhkan amal soleh. Kalau mendatangkan kesombongan, keakuan, nah itu salah namanya. Jadi harusnya seperti ini adanya. Ya. Walladzi yu'tuna ma atau, yaitu orang-orang yang yu'tuna, memberikan. Apa arti yang memberikan? Mampu membebaskan jiwanya. Yu'tuna itu memberikan, itu artinya melepaskan keterikatan akunya kepada benda itu sehingga benda itu diserahkan kepada orang lain. Kenapa? Karena dia hatinya tidak terikat lagi. Yang namanya zakat, infak, sedekah, hibah itu kan melepaskan jiwa kita dari keakuan, dari uangku, emasku, kan begitu. Hartaku. Jadi itu kan ada ikatanku di sana. Nah, mereka melepaskan namanya yu'tuna. Ma atau apa yang ternyata diberikan juga. Diberikan oleh siapa? Allah. Jadi atau itu adalah Allah berikan kepadanya. Karena Allah berikan kepadanya, maka dengan gampang juga yu'tuna. Wa qulubuhum, dan hati mereka nih. Hati mereka. Wajillah, ya, lepas, kita artikan merdeka. Orang yang menyerahkan sesuatu berarti hatinya menjadi merdeka, takut. Ya, takut kepada apa? Dia ingat bahwa nanti kalau kembali kepada Allah tidak membawa apa-apa. Annahum ila rabbihim rajiun, bahwa bagaimanapun juga cepat atau lambat kepada Tuhan mereka lah mereka akan kembali. Rajiun, ingat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf melampaui waktu yang telah kita tentukan, lebih 5 menit. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga tidak menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Yang mau bertanya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. kolom chat tidak ada pertanyaan, Ustadz. Mungkin Bapak Ibu mau bertanya langsung, silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita tutup dengan doa supaya kita lebih awal mempersiapkan sesuatunya untuk salat maghrib dan juga untuk berbuka puasa. Karena sekarang waktu berbuka dan waktu salat maghrib memang sudah lebih cepat kalau tidak salah ya. Iya, Ustadz. Kalau tidak ada jemaah sekalian berbahagia, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak telah bersama-sama dengan kita selalu. Tanpa terasa kita sudah tinggal seminggu lagi. Kalau yang puasa hari Selasa, berarti tinggal 7 hari lagi. Yang puasa hari Rabu, ya berarti sama. Kalau sangat mungkin nanti lebarannya sama, hari Kamis tanggal 13. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Silakan. Yo, silakan. Pak. Afwan. Ya, silakan. Barakallahu fiik. Terlewat tanya. Ustaz, Ya, silakan. Beri pencerahan sedikit pada malam Al-Qadar dan impak-impaknya kepada perjalanan spiritual dan batiniah kepada nafs tadi. Apakah kita kembali ataukah kita sasa dan sebagainya. Afwan. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Pak Nur Usman. Jadi jemaah sekalian, ini pertanyaan menarik ya tentang Lailatul Qadar. Apa sih sebetulnya impact-nya? Apa dampaknya? Ya. Maka oleh sebab itulah marilah kita masuk lagi ke screen kita dulu. Ya, kita lihat dampak ataukah pengaruh daripada Lailatul Qadar terhadap perjalanan hidup kita. Tadi pertanyaannya Pak Nur Usman. Jemaah sekalian berbahagia, kita tahu ya bagi orang Islam bahwa kehidupan kita ini diatur oleh hukum sebab akibat. Ya, diatur oleh hukum sebab akibat. Jadi di sini ada sebab, ya ini sebab, ini adalah akibat. Ya. Jadi kita sebut ini sebab, ini adalah akibat. Ya. Jemaah sekalian, perlu kita sampaikan bahwa yang dipilih dan pernah kita terangkan, yang bisa dipilih manusia adalah sebab. Jadi pilihan itu hanya masuk di sebab. Jadi pilihan manusia atau free will-nya manusia, jadi kita sebut free. Ya. Free will, ya. Free will-nya manusia hanya bisa masuk di sini. Ya. Hanya bisa masuk di sini. Ya.
Ya. Jelas sekalian, jadi free will hanya bisa masuk di sebab, tidak bisa masuk di akibat. Apa sebabnya? Karena akibat ini otomatis terjadi kalau sebab sudah terjadi. Ya. Seperti yang pernah kita terangkan, begitu kita loncat, memilih loncat, ya otomatis pasti jatuh. Akibatnya pasti jatuh. Ya, loncat dari gedung maksud saya. Loncat dari tempat yang tinggi, pasti jatuh, akibatnya jatuh. Ya, jadi yang namanya jatuh itu akibat daripada loncat. Ya, kenapa? Sebab itu meloncat di tempat yang tinggi pasti jatuh ke bawah. Maka yang bisa kita pilih adalah meloncat atau tidak meloncat. Ya. Jadi meloncat atau tidak, free will-nya ada di situ, loncat atau tidak loncat. Begitu kita loncat, ya udah nggak bisa, penyesalan nggak ada gunanya, pasti akan jatuh. Jadi pasti akan jatuh di sini. Ya. Jadi sebab pasti melahirkan akibat. Jadi setiap yang kita dapatkan akibat itu tergantung sebab yang kita pilih. Ikhtiar, free will ini, kata ikhtiar bekerja di sebab. Ya, kalau kita rajin belajar, pasti akibatnya pintar. Kan itu, ini hukum sebab akibat ini yang kemudian dibicarakan oleh orang tua kita, guru-guru kita dulu, mengatakan bahwa rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh, kan begitu. Jadi rajin pangkal pandai. Apa arti rajin pangkal pandai? Pandai itu adalah akibat, pangkalnya, permulaannya rajin. Ya, gitu. Bodoh itu adalah akibat, pangkalnya, sebabnya adalah malas. Jadi rajin pangkal pandai. Ya. Sedangkan bodoh, malas, pangkalnya bodoh. Gitu. Jadi malas itu adalah sebab daripada bodoh. Ya, jadi itu saya kira kita terima semuanya. Nah ini kita, pertanyaan pertama, yang kedua, pertanyaannya adalah siapa yang membuat hukum sebab akibat ini? Ya, jawabannya Allah. Jadi hukum sebab akibat ini, ya, ini adalah berada dalam wilayah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ini adalah berada di dalam wilayah kekuasaan Allah. Ini hukum sebab akibat. Ya. Jadi yang berkuasa di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini adalah penguasanya Allah. Ya. Ya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Jadi Allah lah yang menjadi penguasa hukum sebab akibat ini. Makanya kalau Allah misalnya sebab api itu kan sebab, akibatnya kan panas. Tetapi Allah bisa hentikan akibatnya api, panas. Yang bisa menghentikan akibat ini hanya satu, Allah. Ingat, kita tidak bisa menghentikan akibat. Ya, yang bisa melakukan hanya Allah. Kenapa? Kekuasaan Allah. Api aslinya akibatnya panas. Tapi pada kasus Nabi Ibrahim tidak panas. Ya. Air, sebab akibatnya apa? Pasti tenggelam. Siapa saja yang lewat di air pasti tenggelam. Tapi tidak terjadi pada zamannya Nabi Musa. Ya, kenapa? Karena Allah hentikan akibat daripada api, yaitu air tidak menenggelamkan. Air dibuat berpisah oleh Allah SWT. Begitulah seterusnya. Jadi Allah menguasai ini semuanya. Karena Allah menguasai, Allah bisa merubah sebab, Allah bisa merubah akibat. Ulangi lagi, Allah merubah sebab dan bisa merubah akibat. Kita sebab free will, tetapi kalau Allah bisa melampaui free will. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, manusia di muka bumi ini, perjalanan manusia ditentukan pertama kali adalah sebab yang dia pilih. Misalnya kita lihat saudara-saudara kita di Cina daratan, orang Tionghoa. Walaupun mereka tidak beragama, tapi memilih sebab-sebab yang menyebabkan mereka kaya, negaranya jadi kaya. Ya. Saudara-saudara kita di Eropa misalnya, walaupun beragamanya bukan Islam, Nasrani, tapi mereka memilih sebab untuk pintar, yaitu rajin belajar, ya pintar. Gitu. Terjadi pada apapun juga ini, sebab akibat. Tetapi cuma sekalian sebab akibat tidak bersendiri, ada Allah. Ya. Nah, Lailatul Qadar adalah posisinya di sini. Ya, Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar, ya kita singkat dengan LQ, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada fungsinya adalah doa. Meminta kepada pemilik ini, ya, meminta kepada pemilik hukum ini. Ya. Jadi jemaah sekalian, jadi Lailatul Qadar itu intinya adalah doa. Jadi pada saat Lailatul Qadar kita datang untuk menyampaikan dua hal. Ya. Pada saat Lailatul Qadar kita sebagai manusia dua hal. Ya. Yang pertama adalah mengadukan dosa. Mengadukan dosa kita.
Kenapa? Karena syarat untuk Allah terima nanti yang baik adalah dari orang baik. Jadi yang pertama Lailatul Qadar kita mengadukan dosa-dosa kita. Maka wiridan yang paling bagus di Lailatul Qadar adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Lakukan sebanyak-banyaknya. Minimal 100 kali. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Bisa lebih panjang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha dan seterusnya. Tapi paling pendek astaghfirullah wa atubu ilaih. Setelah itu kemudian apa? Menyampaikan, ya, mengajukan, ya, mengajukan doa-doa. Ya. Jadi doa-doa. Jadi yang pertama adalah dosa-dosa, ini dosa-dosa. Yang kedua doa-doa. Ya. Jadi inilah Lailatul Qadar. Pada saat kita mengajukan doa-doa kita bisa mempengaruhi sebab akibat. Kenapa? Doa kita kepada mekanisme itu Allah. Ya, coba kita lihat. Jadi kita bukan ke sini mintanya. Ya. Ini kita bukan mintanya ke sini karena sebab tidak boleh disembah. Yang kita minta adalah sebab tertinggi. Causa prima, ya. Prime cause. Causa prima, penyebab pertama. Kita berdoa kepadanya. Nah, maka siapa yang doanya dijawab oleh Allah pada malam ini, maka akan mempengaruhi kehidupannya sampai 1000 tahun ke depan. Nilai kehidupannya berubah. Makanya dikatakan khairun min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Allah SWT meminta pada saat itu untuk memperbanyak doa sampai bukan hanya dia menyiapkan dirinya sebagai penerima doa, sebagai mujib, tapi bahkan juga mengutus makhluk-makhluk sucinya, yaitu malaikat dan ruh. Tanazzalul malaikatu war ruh bi'izni rabbihim min kulli amr, untuk siap mempengaruhi, merubah semua urusan. Tapi itu bi'izni rabbihim min kulli amr, semua urusan. Nah, jadi inilah yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah rangkaian implementasi daripada surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah, surat 2, ya, ayatnya 186 yang pernah kita bahas juga di sini. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Orang berpuasa saya dekat, kata Tuhan. Ujibu da'wata, saya mengijabah doa-doanya orang yang berdoa. Falyastajibuli, yang penting dia memenuhi permintaanku. Apa permintaan Tuhan? Istighfar kepadanya, taubat kepadanya. Jemaah sekalian berbahagia, karena waktu kita sudah sampai, saya kira itulah jawaban singkat kepada pertanyaan ikhwan kita dari Singapura, Pak Nur Usman. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran secara global tentang manfaat daripada Lailatul Qadar terhadap perjalanan kehidupan kita. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz.